Hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah sambutan Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Curahdamu kepada Doktoranda Nina Mukti Indriastuti MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPTD SPF SDN Curahdamu 1, yang saya hormati Kepala Pengawas Sekolah Wilayah Kecamatan Curahdamu, Ketua Komite SPF SDN Curahdamu 1, seluruh Dewan Guru beserta staf, wali murid, ketua paguyuban atau perwakilan kelas, anak-anakku yang saat ini di wisuda, seluruh hadirin yang hadir di halaman UPTD SPF SDN Curahdamu 1 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada malam hari yang berbahagia ini. UPTD SPF SDN Curahdamu mengadakan tasyakuran dan pelepasan siswa-siswi kelas 6, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli. Semoga senantiasa kita selalu bisa mengikuti jejaknya dan harapan di hari akhir nanti mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada seluruh warga Curahdamu, khususnya warga sekolah SDN Curahdamu 1 yang pada malam hari ini berbahagia, ya. Kami berpesan ini, pertama saya tujukan kepada ini wisudawan wisudawati, anak-anakku tercinta. Anak-anak, anak-anak dalam menuntut ilmu ini baru sedikit ya, yang di 6 tahun atau ditambah dengan PAUD-nya dulu 2 tahun, 8 tahun. Masih panjang perjalanan dalam menuntut ilmu. Saya berharap anak-anakku bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, menggantungkan cita-citanya setinggi langit, dan anak-anakku mau mengejarnya, ya. Tuntutlah ilmu terus, baik itu ilmu dunia maupun ilmu untuk sangu di akhirat nanti. Jadi antara ilmu umum dan ilmu agama harus seimbang dan selaras. Begitu ya ibu-ibu ya? Yang saya lihat banyak ibu-ibunya, bapak-bapaknya hanya Pak Komite di depan ini. Jadi harapan awasi dan bimbing terus putra-putrinya, karena sekarang ini zamannya sudah beda dengan ibu-ibu atau bapak ibu wali murid waktu kecil dulu. Harus perhatian penuh, tidak bisa dilepas begitu saja, karena dengan adanya medsos, bapak ibu boleh memberikan, tetapi harus juga ada kontrol. Di sekolah memang dibutuhkan anak-anakku untuk mencari itu ya,
mungkin ada tugas-tugas harus diunduh di internet dan sebagainya, tetapi jangan terlalu bebas. Perhatikan apa yang dilihat yang cocok seusia anak-anakku di kelas 6 SD ini. Jangan terlalu bebas. Kemudian titip juga kepada ibu-ibu, mari kita dukung cegah perkawinan dini. Anak-anakku lulus SD itu rata-rata usianya 12 atau 13 tahun. Jangan sampai setelah ini melanjutkan sekolah di pondok pesantren. Kemudian di pondok pesantren yang ada, tentunya yang ada SMP, MTS atau yang sederajat. Jangan sampai setelah lulus itu kemudian ada yang mencoba melamar karena sudah besar-besar ya. Tolong itu juga Bapak Ibu mempertimbangkan. Mari kita bersama-sama mensukseskan program pemerintah untuk pencegahan perkawinan dini. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan hal itu, menunggu sampai putra-putrinya setidaknya usia lulus SMA ya, atau sekitar 19-20 itu ya, itu hebat. Dan lagi harapan jangan tinggal sampai di situ saja, lanjutkan terus putra-putrinya. Untuk biaya itu tergantung apa ya, usaha dari orang tua. Di sini sekarang perguruan tinggi sudah ada di wilayah Curadami ya, di Poncogati itu ada UNED ya, yang di situ berbagai jurusan ada politeknik dan sebagainya. Di samping itu ada perguruan tinggi swasta di Bondowoso ya. Kemudian di pesantren-pesantren Bondowoso juga sudah ada yang membuka perguruan tinggi. Oleh karena itu mohon kepada para wali murid untuk memilih apabila anak-anak dipondokkan ke pondok yang di dalamnya ada sekolah atau lembaga sekolah yang sudah jelas akreditasinya, yang sudah terakreditasi. Seandainya itu nanti mau memilih SMA atau perguruan tingginya juga tolong diperhatikan akreditasinya, karena itu menentukan kedepannya untuk nilai akreditasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih ya, yang selama ini Bapak Ibu di rumah sudah menemani putra-putrinya. Harapan setelah lulus dari Curadami tetap bisa bersama dengan anak-anak mengarahkan untuk juga menjaga alma mater SDN Curadami 1 ini. Curadami 1 adalah tempat menimba ilmu ya, menimba ilmu. Jangan sampai dari lulusan SDN Curadami 1 itu tidak menjaganya nama baik Curadami 1 ini. Bagaimana cara menjaganya? Bukan tiap hari dijaga, tetapi nama baik dari Curadami. Kemudian di samping itu juga bisa memamerkan ke masyarakat sekitar bahwa Curadami adalah sekolah pilihan wali murid sekitar sekolah ini, begitu. Di samping itu, anak-anakku, apakah saat ini sudah ada yang mendapatkan sekolah? Ada ya? Ada yang sudah mendaftar? Ya? Di mana? Di MTSN. Nah, kalau di MTSN memang sudah ada, tetapi selain itu mungkin masih belum dibuka pendaftarannya. Adakah di antara anak-anak yang tidak melanjutkan nanti? Ada enggak yang tidak melanjutkan?
Tidak ada ya, semuanya melanjutkan. Titip kepada kepala sekolah, Ibu Kepala SDN Curadami 1 yang saya banggakan, tolong telusur alumni SD Curadami 1 ini. Dari alumni Curadami 1 ini ya, diajak bersama-sama untuk bagaimana supaya meningkatkan prestasi Curadami 1 ini. Kebetulan di sini Bapak pengawas ya, alumni Curadami 1. Nah, diantaranya pasti beliaunya tidak ingin sekolah ini merosot, pasti inginnya terus meningkat dan meningkat prestasinya. Begitu juga saya titipkan kepada Bapak Ibu guru, tolong raih prestasi itu. Prestasi yang ada bukan di wilayah Curadami saja, harus bisa menembus luar kecamatan, bisa berprestasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun nasional. Saya kira dari awal masuk, dari Bapak Ibu guru sudah bisa memetakan, dilihat dari ini bakat minat anak-anak. Kalau bisa didampingi untuk menekuni prestasi akademik, mulai awal kelas 2, 3 sudah didampingi, sehingga di kelas 5, 6 atau kelas 4, 5 bisa meraih prestasi akademik, bisa ikut lomba sains, O2, OSN. Yang tidak bisa melalui bakat minatnya, ada kesempatan di sana. Bapak Ibu, saya titip ya, untuk kegiatan ekstra benar-benar bisa mendukung ini, meraih prestasi sesuai dengan bakat. Kita tidak harus sebagai pegawai negeri, tidak ya. Jadi apapun, kalau sudah dibekali ilmu agama dan ilmu umum, saya kira itu kedepannya akan bisa menciptakan lapangan kerja baru, sehingga tidak harus menjadi pegawai negeri saja, tapi setidaknya kalau ada kesempatan ya kita syukuri, kan begitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.